Selamat siang. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan kisah yang akan saya ceritakan tentang bagaimana jejak misterius saya buat. Kali ini saya kembali masuk hutan belantara. Ini lumayan liar. Di sini masih ada babi hutan, kemudian juga banyak juga monyet, tetapi hari ini habis hujan sehingga kemungkinan hewan-hewan itu agak bersembunyi. Di balik kelebatan hutan ternyata di atas mungkin ada pohon durian dan sekarang sedang berbunga. Kalau ini di dekat kampung kita, mungkin bunga ini lumayan untuk dimasak sebagai santap siang. Tapi kali ini saya akan bercerita tentang manusia bunian atau manusia kerdil penghuni hutan yang pernah kita jumpai di Gorontalo. Waktu itu kita ke Gorontalo dalam rangka memburu manusia kerdil penghuni hutan alias manusia bunian, karena kebetulan ada salah satu narasumber kita dari daerah Gorontalo mengundang kita untuk datang. Dan ternyata alam Gorontalo menjanjikan medan petualangan yang menarik menurut saya. Waktu itu kita dipertemukan dengan seorang saksi mata, ya, seorang tua, tapi seorang tua yang sangat energik. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Om Peter atau Om Frank, ya, Om Frank kalau nggak salah. Dia sangat energik dan dia bercerita banyak tentang manusia bunian yang sempat cukup dekat dengan beliau. Bahkan satu hal yang menarik bahwa Om Frank ini punya satu peliharaan yang unik. Jadi ketika masa penjajahan ujung masa penjajahan Jepang, seorang tentara Jepang dia bilang menghadiahkan pada Frank kecil, waktu itu dia masih kecil, yaitu seekor anak ular, ya. Ternyata anak ular itu adalah jenis piton atau mungkin anaconda yang berasal dari Siberia. Jadi ular itu bisa tumbuh sangat besar. Ketika kita datang memang ular itu sudah dia lepas ke gunung, tetapi kata Om Frank bahwa ular itu bisa dia panggil. Dia pernah bercerita bahwa suatu saat ada satu stasiun TV swasta nasional dari Jakarta datang khusus untuk meliput tentang ular raksasa itu. Ular itu menurut Om Frank, walaupun ketika dia menerimanya hanya ya tidak lebih besar dari ibu jari kaki, tetapi ketika tim dari TV swasta nasional itu datang, ular itu sudah hampir 30 meteran panjangnya, karena menurut beliau ular itu sudah bisa mengitari rumah. Jadi kalau kita masih melihat ekornya di sini, ya, mengelilingi rumah, kepalanya sudah ada di ujung dekat ekor. Artinya itu sudah besar sekali. Sayangnya ketika kita datang, ular itu sedang di gunung. Tapi yang menarik bahwa ketika teman-teman dari TV swasta itu datang mau meliput, mereka juga diajak oleh Om Frank itu ke gunung untuk memanggil ular. Kameramen sudah siap-siap, semuanya sudah ready, dan ternyata ketika dipanggil, Om Frank punya cara yang unik untuk memanggil ular itu. Dia cuma memukul-mukul batu, tek 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 gitu. Dan ular itu tiba-tiba menurut cerita beliau, tiba-tiba dari balik belukar, seperti tersibak oleh makhluk yang sangat besar, dan ternyata keluarlah ular yang sangat besar. Waktu itu syuting itu gagal total. Karena apa? Karena kameramen semua kabur meninggalkan alat-alatnya karena ularnya terlalu besar. Cerita itu membuat kita penasaran bagaimana Om Frank ini bisa membuat ular itu demikian jinak dan bisa dipanggil. Waktu itu kita diajak juga oleh Om Frank untuk melakukan hal yang sama dengan peliput dari TV swasta nasional. Kita sudah nekat waktu itu, kita sudah siap, kameramen juga sudah ready semuanya.
Pokoknya semua sudah mempersiapkan diri secara mental untuk meliput tentang ular besar. Tapi ternyata menurut Om Prank, kemungkinan karena setelah dipanggil berkali-kali dengan dengan memukul-mukul batu, memukul-mukul kayu, ular itu tetap tidak muncul. Jadi kemungkinan menurut Om Prank mungkin ular itu sudah ada di dalam goa atau di dalam lubang sehingga dia tidak bisa mendengar, karena ular itu ketika sudah makan dia akan tinggal lama di dalam lubang. Dan kita melihat memang kondisi alamnya yang berbukit-bukit memang memungkinkan untuk ular itu tidak bisa mendengar suara kalau dia ada di balik bukit. Jadi kita gagal waktu itu ketika mau syuting ular raksasa yang panjangnya sudah hampir 30 meter. Kita nggak kebayang itu sebesar apa sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya kita fokus ke manusia kerdil penghuni hutan. Manusia kerdil penghuni hutan sama atau manusia bunian ini, Om Prank ini luar biasa karena beliau itu sudah berkali-kali berkomunikasi dan beliau punya cerita yang sangat banyak. Jadi suatu saat Om Prank berkata bahwa pertama kali bertemu dengan manusia bunian, dia sedang masuk ke dalam hutan. Dia sedang mencari sesuatu di dalam hutan. Tiba-tiba dia seperti mendengar suara orang memukul-mukul bambu, tok 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 gitu. Dia bingung kenapa, karena suaranya ritmis ya, suaranya teratur sekali, dan dia berpikir itu tidak mungkin bunyi kayu yang bergesek atau berbenturan oleh angin, karena suaranya teratur. Maka kemudian dia pelan-pelan mengintip, dan ketika dia mengintip itu dia akhirnya melihat bahwa ada sosok manusia-manusia kecil ya, manusia-manusia kecil yang memukul-mukul kayu ya. Dia pukul lagi tok 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 tok. Nah, begitu pukulan itu berlangsung agak beberapa lama, muncullah rombongan-rombongan yang lain. Jadi ternyata itu adalah cara manusia kerdil penghuni hutan di Gorontalo berkomunikasi, memanggil teman-temannya dengan cara memukul-mukul kayu atau bambu. Nah, itulah untuk pertama kali Om Prank itu bertemu dengan manusia kerdil penghuni hutan di Gorontalo. Nah, komunikasi itu semula Om Prank tidak berani mendekat, tapi kemudian pernah ada suatu peristiwa ketika di lain waktu Om Prank masuk kembali ke dalam hutan, dan itu untuk pertama kali dia berkomunikasi langsung dengan manusia kerdil penghuni hutan. Jadi di satu sudut hutan, Om Prank berhadap-hadapan dengan manusia kerdil penghuni hutan. Tetapi memang gini ya, pengalaman kita bertualang akhirnya membuat kita tahu bahwa di setiap daerah pasti akan ada manusia rimba. Manusia rimba di sini maksudnya bukan dia manusia yang tinggal di rimba. Selalu ada orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan alam sekitarnya. Di Sumatera kita ketemu, kemudian di Meru Betiri juga ketemu, kemudian di sini kita ketemu dengan Om Prank yang dia benar-benar punya keistimewaan di dalam hutan. Karena hewan, kemudian apalagi manusia kerdil penghuni hutan, ketika bertemu beliau itu tidak melarikan diri gitu. Dan mereka seperti punya naluri, punya insting bahwa orang ini tidak akan mengganggu, dan itulah yang terjadi. Jadi ketika pertemuan yang kedua kali, mereka sudah bisa berkomunikasi walaupun komunikasinya lewat bahasa isyarat. Nah, Om Prank pernah satu saat mungkin jadi bahan bercandaan oleh manusia kerdil penghuni hutan itu. Jadi Om Prank itu dikasih satu umbi oleh manusia kerdil penghuni hutan. Manusia kerdil penghuni hutan itu juga makan umbi itu. Tapi begitu Om Prank
makan undi itu bukan main. Ternyata Om Prank itu sampai hampir pingsan karena mungkin undi itu sebenarnya mengandung racun. Dan lucunya semua manusia kerdil penghuni hutan Gorontalo yang ada di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan dia. Sementara menurut Om Prank, saya waktu itu sudah hampir sepertinya mau mati saya karena apa? Karena mungkin karena menelan racun dari makanan yang dia kasih, sejenis undi, entah undi apa. Nah, tapi kemudian ternyata manusia kerdil penghuni hutan, manusia bunian hutan Gorontalo itu memang mungkin sedang mempermainkan Om Prank. Mungkin insting mereka mengatakan bahwa walaupun digodain sampai separah itu pun orang ini tidak akan marah. Dan lalu kemudian manusia kerdil penghuni hutan itu beberapa orang masuk ke semak-semak mencari daun-daun dan mereka mengunyah daun-daun itu, ya. Dengan daun itulah, dengan kenyuahan daun itulah kemudian Om Prank ternyata bisa disembuhkan dari racun umbi yang sempat dia makan. Bagaimana kelanjutan dari perjalanan Om Prank untuk bertemu dengan manusia kerdil penghuni hutan, dan bagaimana kemudian yang terjadi dengan kami tim rombongan jejak misterius. Apakah kita bisa bertemu dengan manusia kerdil penghuni hutan Gorontalo pada saat itu? Yang jelas Om Prank bagi kita benar-benar guide yang sangat mengagumkan. Kita tunggu episode berikutnya.